Ya halo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas XRP ya. Jadi setelah sekian lama gue nggak bahas XRP, banyak yang nanyain, bang kok udah jarang bahas XRP ya, apa udah putus asa atau emang udah ngejual XRP nya atau bagaimana ya. Belum, XRP gue belum dijual. Jadi memang kemarin tuh sempet sih bahas XRP ya teman-teman, sekilas aja bahas XRP. Kenapa ya? Karena masih bahasannya gitu-gitu aja guys ya, bahasannya gitu-gitu aja, terus juga ya boring lah ya guys ya, ditarik ulur sama SEC nya ya begitu. Jadi harganya memang masih sekitar itu dan terkena efek Bitcoin yang mengalami koreksi yang cukup dalam ya, apalagi yang mau perlu dibahas. Jadi menurut saya kurang menarik aja sih XRP kalau dibahas akhir-akhir ini gitu ya. Jadi hari ini pengen saya infokan ya, ada kabar baik lagi untuk XRP. Sebenarnya beberapa hari yang lalu juga udah sering ya kita mungkin tahu baca kalau misalkan good news banyak banget buat XRP, tapi ya harganya gitu-gitu aja guys. Ya harganya gini-gini aja. Ya kisaran kemarin tuh sempat ke 7 ribuan, 8 ribu, 9 ribuan ya, belum ada peningkatan harga yang signifikan. Jadi ya agak-agak males gitu dibahasnya gitu guys ya. Harganya gitu-gitu aja gitu teman-teman ya, nggak ada yang spesial, nggak ada ya, minimal dia masuk lagi lah ke sekitar 20 ribu, 25 ribu gitu ya. Ya harganya masih di bawah belasan ribu ya, malas aja gitu ngebahas guys ya. Sejujurnya itu ya. Jadi ini kita bakal bahas lagi nih, hakim memberikan Ripple kemenangan hukum lainnya dengan memberikan akses Ripple ya. Jadi Ripple ini dikasih akses ke kebijakan perdagangan internal SEC-nya. Jadi dari kebijakan perdagangan internal SEC-nya itu si Ripple ini dikasih akses nih ya, disetujuin sama si hakimnya gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi permintaan Ripple untuk mendapatkan kebijakan perdagangan internal Komisi Sekuritas dan Bursa AS telah dikabulkan oleh hakim ya, Sarah Nedburn ya. Di sini kita bisa baca juga, pengadilan menemukan bahwa informasi yang dicari memenuhi standar rendah untuk relevansi ya, termasuk kemungkinan sehubungan dengan klaim terhadap tergugat perorangan gitu ya guys ya. SEC berpendapat bahwa kebijakan perdagangan internal karyawannya tidak relevan ya, katanya. Itu kan pendapatnya SEC ya. Jadi sebenarnya intinya ini Ripple ini mau tahu gitu ya, perlakuan SEC terhadap perdagangan aset digital, termasuk perbedaan apapun yang ditariknya antara XRP dan aset digital lainnya secara langsung relevan untuk menunjukkan perspektif SEC sendiri tentang aset digital yang relevan, baik dengan aplikasi pengujian Huawei dan pemberitahuan wajar Ripple pertahanan ya teman-teman ya. Jadi memang intinya XRP ini pengen tahu nih perspektifnya SEC ini tentang perdagangan aset digital itu seperti apa ya, antara XRP ya, kemudian ini terkait Bitcoin, Ethereum ya, apa yang ngebedain gitu ya. Jadi XRP, Ripple ini pengen tahu nih apa sih yang ngebedain gua sama yang lain gitu lah, intinya kayak gitu loh. Ya, sedangkan SEC ini dari kemarin itu nggak ngasih gitu ya, dia bilang itu nggak relevan, tapi akhirnya hakim berpendapat lain kalau misalkan itu relevan, jadi dikasih aksesnya gitu teman-teman, diperbolehkan ya si Ripple-nya ini sendiri ya teman-teman. Jadi memang istilahnya ya di persidangan ini memang Ripple ini udah di atas angin lah dibanding si SEC ya. Cuman memang si SEC ini ngundur-ngundur ya, cari-cari bahan ya, cari ini cari itu gitu ya, buat dapat pembelaan dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Jadi memang cukup boring lah ya kalau ngikutin kasusnya, ini membosankan. Ini SEC udahlah nyerah aja bro gitu kan. Kita bilangnya itu ya, kalau misalkan memang kita lihat dari pergerakan atau perkembangan kasusnya ada yang SEC ini benar-benar, oh ini SEC bisa menang nih, oh ini SEC masih masuk akal ya, kita masih seru gitu ya ngikutin persidangannya ya. Tapi kalau kita lihat akhir-akhir ini ya, dari bulan lalu juga udah ketahuan lah SEC udah mati langkah gitu. Jadi udah nggak seru lagi kasusnya, cuman ngundur buat apa gitu ya. Mendingan selesai, ngaku aja kalah, udah beres gitu loh ya. Percuma lu mau ngapain sih SEC gitu kan. Jadi kadang jadi greget dan malas sendiri ngebacanya ya. Untuk ujung-ujungnya Ripple dimenangkan lagi oleh hakim gitu, disetujui lagi. SEC disetujui buat cari bantuan lah, cari ini cari itu gitu, segala macem gitu ya, cari data akses lah segala macem ya. Ya kita udah tau lah gitu ya teman-teman, ini SEC ini udah udahlah stop lah gitu loh ya. Ini kasusnya itu udah orang udah malas banget gitu loh. Orang dari hype jadi sampai basi gitu loh kasusnya.
ya teman-teman ya. Jadi dari panas sampai dingin udah mau ngebeku gitu ya teman-teman ya. Jadi ya nggak menarik sama sekali lah ini persidangannya menurut saya pribadi gitu ya. Udah cuman tarik ulur doang, si SEC ini juga udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya. Udah mati langkah ya, karena memang si SEC ini juga istilahnya udah nggak jelas punya lah gitulah teman-teman ya. Soal persidangan kali ini SEC-nya udah sorry to say aja ya, memang udah nggak jelas banget lah, nyari-nyari kesalahan si Ripple-nya gitu ya. Ya kalau misalkan benar-benar bersalah si Ripple-nya ya dari awal udah dicecer abis-abisan sama si SEC, tapi sekarang malah kok kayak si SEC-nya yang kewalahan gitu ya. Ini pakai awal bulan ini hakim juga mengabulkan permintaan SEC untuk perpanjangan penemuan 60 hari dalam kasus Ripple ya. Ini apa lagi gitu kan teman-teman ya. Minta undur waktu tuh, aduh, ini si SEC ini bisa kerja nggak sih gitu loh ya. Lu nuntut orang ya, nuntut si Ripple bersalah ini kok sampai minta undur waktu segala macam sampai 60 hari gitu loh. Lu bisa kerja nggak kan gitu kan anggapan kita kan. Ini SEC ini profesional nggak sih gitu. Lu bisa nuntut si Ripple bersalah dan lain sebagainya kok pakai acara ngundur terus sampai terakhir bulan ini minta undur lagi 60 hari gitu. Memang udah kewalahan atau cuman mau uangnya aja, ya udah gitu, stop aja gitu ya, cari yang lain gitu, jangan Ripple, cari yang lain gitu bro gitu ya. Ini kadang-kadang jadi suka-suka malas gitu loh ya kalau baca-baca soal SEC ya. Gitu-gitu aja guys, yang nggak ada yang berubah ya, pasti ya ujung-ujungnya Ripple dibenangkan, Ripple diuntungkan gitu ya. Karena memang si SEC-nya sekarang apa? Ya, sekarang pertanyaannya ini aja guys yang gampang. Apa yang SEC lakukan yang benar-benar bisa bikin Ripple itu skakmat? Nggak ada kan, cuma ngundur doang sampai terakhirnya ngundur 60 hari ya. Jadi ya aduh udah basi banget lah gitu ya. Caranya SEC ini udah basi banget ya teman-teman. Jadi ya menurut saya pribadi juga ya udah boring banget lah kasusnya ya. Terus kita langsung lanjut lagi untuk ke pergerakan harganya ya teman-teman. Kita pakai time frame 1 hari. Ini memang di bear area ya. Kita lihat di MA 200 nya ini ya, sebelumnya dia mantul nih ya pada tanggal 23 bulan 5 itu mantul ya, masih masuk area bull area masih, tapi ini udah masuk bear area ya, di bawah MA 200 nya ya teman-teman. Tapi bukan semerta-merta di bear area itu nggak bisa naik kayak ini. Buktinya dia mengalami pemantulan setelah injak sekitar 7.500 ya teman-teman. Nah di sini hari ini tuh kita lihat ke time frame 1 jamnya dia mengalami kenaikan ya. Di sini untuk resistnya itu kita bisa lihat sekitar 9.500-an ya untuk resist dari si ini teman-teman, XRP ini sendiri ya. Nah ya ini beberapa kali mau ditembus tapi nggak bisa nih, sekitar 9.500-an ya. Itu adalah resisten yang harus dia tembus nih ya teman-teman, jangka pendeknya ya untuk XRP ya. Jadi kalau dia bisa tembus ya baru bisa melanjutkan kenaikan gitu teman-teman ke beberapa resist lanjutan di atasnya ya. Jadi ini resist terdekatnya itu sekitar 9.500-an ya. Kita bisa lihat juga untuk hari ini tuh ya cukup mengalami kenaikan ya si XRP, walaupun sedikit cuman nggak apa-apa ya. Jadi belum ada ya teman-teman ya. Kita masih sama-sama menunggu lah untuk si XRP ini. Sekarang masih di ranking 7 ya, gitu-gitu aja ya. Kita masih menunggu persidangannya selesai sampai Agustus sidang akhirnya teman-teman ya. Ya Juli Agustus ya, sebentar lagi lah ya teman-teman. Kurang lebih sekitar 1,5 bulan lagi lah sampai 2 bulan. Ya semoga selesai ya, XRP menang ya, harapannya kan gitu, XRP menang, Coinbase juga memperjualbelikan XRP lagi, terus Ripple going to public ya, IPO ya, harganya bisa nanjak naik lagi, masuk ke $3 sampai $5 lagi ya. Itu ya waktu yang kita tunggu-tunggu gitu ya teman-teman ya, momen yang kita tunggu-tunggu. Jadi masih bersabar lagi sambil nikmatin alurnya ya. Memang yang panjang sabar ya beli XRP. Kalau memang nggak punya kesabaran lebih ya jangan beli XRP, mungkin bisa beli koin-koin lain ya teman-teman ya. Atau memang ya seperti bulan ini kan ada NFT ya, beli koin NFT. Nanti DeFi Summer beli koin-koin DeFi gitu ya teman-teman. Atau yang deket-deket Agustus ada smart contractnya Cardano, beli koin ADA gitu ya. BNB mau burn bulan depan ya, Juli ya, bisa beli juga BNB ya teman-teman ya. Jadi ya kurang lebih gitulah ya. Jadi yang memang XRP ini butuh kesabaran yang lebih gitu ya teman-teman ya. Teman-teman, apalagi memang market sekarang memang lagi nggak jelas gitu ya. Itu aja teman-teman untuk bahasan XRP kali ini ya. Nggak ada sesuatu yang spesial atau bagaimana. Ya ini
adalah kabar baik juga. Kabar baiknya ini ya udah apa ya istilahnya, orang udah nggak heran lagi lah. Ya pasti Ripple ujung-ujungnya diuntungkan lagi gitu ya teman-teman, ketimbang si SEC ya. Karena ya begitulah ya teman-teman ya. Itu aja teman-teman untuk video kali ini, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.